Adik-adik, selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan Kak Maya di ibadah skala minggu online GKI Pengadilan Bogor. Bagaimana kabar adik-adik? Kakak berharap adik-adik beserta keluarga sekalian dalam keadaan baik dan sehat. Dan kakak juga yakin adik-adik pasti tetap semangat dan bersukacita, karena kita tahu bahwa Tuhan selalu menyertai kita, baik dalam suka maupun duka. Nah adik-adik, untuk memulai ibadah kita pada hari ini, kakak mau mengajak adik-adik untuk bernyanyi lagu Jalan Serta Yesus dan lagu Kudaki-daki. Yuk adik-adik, mari bangkit berdiri. Mari kita berjalan bersama Yesus dalam suka maupun duka. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kudaki-daki, kudaki-daki, daki-daki gunung yang tinggi, turun, 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 turun lembah yang dalam, melintasi pada rumput hijau membentang. Yesus besertamu, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Nah adik-adik, sekarang kakak mau mengundang adik-adik untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami hingga pada saat ini kami boleh beribadah bersama-sama. Tuhan, kami mau memohon ampun Bapa atas kesalahan-kesalahan yang kami perbuat yang tidak seturut dengan keinginan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang berkati Kak Lucy yang akan bawakan cerita firman Tuhan. Dan begitu juga kami, Tuhan berkati agar kami bisa fokus dan mampu mengerti firman-Mu dan melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita tahu bahwa Tuhan selalu menginginkan kita untuk bertumbuh imannya. Kakak mau tanya, bagaimana caranya supaya iman kita dapat bertumbuh? Ya, baca kitab suci, doa tiap hari. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau mengajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari. 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 Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu. Adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan?
Yuk adik-adik, disiapkan Alkitabnya. Disiapkan mata, telinga, pikiran, dan tentu hati yang fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, duduk yang manis. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum mendengarkan firman Tuhan, terlebih dulu akan diperlihatkan sebuah video. Video ini memperlihatkan tentang 10 tulah yang terjadi pada bangsa Mesir.
adik-adik. Hari ini tema minggu kita yaitu Tuhan melatih imanku. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh. Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Tuhan memukul dengan 10 tulah. Tulah yang pertama yaitu air menjadi darah. Di mana-mana terdapat darah. Dan kemudian Tuhan menurunkan lagi tulah yang kedua, yaitu katak. Katak di mana-mana. Tapi Firaun belum juga melepaskan bangsa Israel. Sampai Allah juga menurunkan tulah yang ketiga, yaitu nyamuk. Nyamuk terdapat di mana-mana. Kalau kita sedang tidur ada nyamuk, rasanya risih ya, gak bisa tidur. Itulah juga yang dialami bangsa Mesir. Tetapi Firaun belum juga berubah. Dia nggak mau melepaskan bangsa Israel. Akhirnya Tuhan menurunkan tulah yang keempat, yaitu lalat pikat. Kalian mengenal lalat yang warna hijau, yang suka tinggal di tempat yang bau? Demikianlah lalat itu. Lalat pikat seperti itu bentuknya. Nah, di mana-mana ada lalat. Akhirnya bangsa Mesir merasakan sangat terganggu. Tetapi Firaun juga belum melepaskan bangsa Israel. Lalu Tuhan menurunkan lagi tulah yang kelima, yaitu penyakit sampar pada ternak. Semua ternak yang ada di Mesir mati kena penyakit sampar. Sehingga tanah Mesir menjadi bau karena ada bangkai hewan di mana-mana. Tetapi Firaun masih tetap belum juga melepaskan bangsa Israel. Lalu Tuhan menurunkan tulah yang ke-6, yaitu bara. Bara adalah penyakit kulit yang bentuknya seperti cacar air. Semua orang mengalaminya di Mesir. Tapi belum mengubah hati Firaun. Dia masih tetap berkeras tidak mau melepaskan bangsa Israel. Akhirnya Tuhan menurunkan tulah yang ke-7, yaitu hujan es. Seperti salju ya, hujan es itu. Jadi negara Mesir itu dingin sekali. Mereka kedinginan. Tapi tidak mengubah hati Firaun. Dia tetap berkeras hati, belum mau melepaskan bangsa Israel. Sehingga Tuhan kembali menurunkan tulah yang ke-8, yaitu belalang. Belalang di mana-mana. Sangat mengganggu. Firaun juga belum juga berubah. Masih tetap bertahan, tidak mau melepaskan bangsa Israel. Akhirnya Tuhan menurunkan tulah yang ke-9, yaitu gulab gulita. 3 hari gulab gulita. Karena
pada zaman itu belum ada listrik. Jadi kalau tidak ada matahari, mereka pasti kegelapan. Tapi itu juga nggak mengubah hati Firaun. Sampai akhirnya Tuhan menurunkan tulah yang ke-10. Adik-adik tahu apa itu tulah yang ke-10? Masih ingat? Iya, tulah yang ke-10 yaitu anak sulung orang Mesir mati. Bukan hanya anak sulung rakyatnya saja, termasuk juga anak sulung daripada Firaun. Sehingga membuat Firaun menjadi sangat sedih. Akhirnya di mana-mana terjadi kesedihan, karena di setiap rumah ada kematian. Firaun menjadi takut. Wah, kalau bangsa ini tetap saya pertahankan, maka kami akan mati nanti semuanya. Akhirnya Firaun memanggil Musa dan Harun. Lalu menyuruh Harun dan Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Melalui tuntunan Tuhan, bangsa itu berjalan menuju padang gurun. Sebenarnya bangsa Israel bisa sampai di Kanaan melalui jalan tanah orang Filistin. Tetapi Tuhan tidak ingin bangsa Israel menjadi takut, karena bangsa Filistin itu sudah terlatih di dalam berperang. Sementara bangsa Israel itu baru keluar dari penjajahan di Mesir, sehingga mereka masih lemah. Tuhan tidak ingin bangsa Israel menjadi takut dan tawar hati sehingga ingin kembali ke Mesir. Akhirnya Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir melalui padang gurun. Tuhan memimpin bangsa Israel melalui tiang awan dan juga tiang api. Tiang awan ada pada siang hari untuk melindungi bangsa Israel dari panasnya terik matahari. Sedangkan malam hari tiang awan itu berubah menjadi tiang api yang menerangi perjalanan bangsa Israel dan juga menghangatkan tubuh mereka pada malam hari karena dinginnya malam. Nah, adik-adik, kalau kita di sini belajar Tuhan memimpin bangsa Israel melalui tiang awan dan tiang api, apakah adik-adik juga percaya kalau Allah membimbing kita pada saat ini? Pada zaman sekarang ini, Tuhan membimbing kita dengan berbagai cara. Kita bisa mengenal Tuhan Yesus melalui pembacaan Alkitab. Kita juga bisa mengenal Tuhan melalui mengikuti ibadah sekolah minggu. Seperti sekarang ini, kita mengikuti ibadah melalui online, tapi kita tetap mendengarkan firman Tuhan. Kita juga bisa belajar mengenal Tuhan itu melalui belajar agama di sekolah, melalui doa yang disampaikan, baik itu melalui orang tua atau doa bersama di rumah atau renungan membaca Alkitab bersama di rumah. Itu bisa dipakai Tuhan untuk menuntun kita mengenal Tuhan lebih dalam. Tuhan mengenal isi hati kita, sehingga dengan berbagai cara Tuhan membimbing kita. Kadangkala Tuhan menuntun kita dengan hal-hal yang membuat kita mengalami kesulitan. Contohnya, kesulitan belajar. Tapi bukan berarti dengan kita mengalami kesulitan belajar, kita lalu putus asa atau menjadi tidak percaya kepada Tuhan. Tidak ya adik-adik. Saat kita mengalami kesulitan, saat itulah kita datang kepada Tuhan. Seperti yang dialami bangsa Israel tadi. Saat mereka mengalami penderitaan, mereka disiksa,
mereka datang mencari Tuhan. Apakah Tuhan membiarkan mereka? Tidak. Tuhan datang menolong mereka melalui Musa. Begitu juga dengan kita. Ketika kita mengalami kesulitan, ketika mengalami kesedihan, kita mengalami pergumulan, Tuhan akan selalu datang, hadir untuk menolong kita. Ya, yang kita alami kadang-kadang ketika kita sakit, kalau kita datang kepada Tuhan memohon kesembuhan, kita disembuhkan. Jadi adik-adik, mari seperti bangsa Israel mau dibimbing oleh Tuhan, kita juga harus mau dibimbing oleh Tuhan. Dengan rajin membaca Alkitab, rajin ke sekolah minggu, rajin berdoa, rajin melaksanakan nasihat orang tua, dan yang lain-lain. Dengan demikian, maka berkat Tuhan akan selalu meliputi kita. Berkat Tuhan akan selalu menyertai kita. Jadi, jangan khawatir ya kalau kamu mengalami kesulitan, dan jangan lupa mengucap syukur kepada Tuhan jika kamu mendapatkan sukacita atau mendapatkan kebahagiaan. Jadi saat sedih, saat senang, jangan lupa mengucap syukur selalu kepada Tuhan. Demikian ya adik-adik, itulah firman Tuhan hari ini. Kakak berharap adik-adik semua sehat dan selalu setia berdoa setiap hari. Terima kasih adik-adik. Dadah adik-adik. Teman-teman, ayat hafalan minggu ini diambil dari Amsal 3 ayat 11a. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Nah adik-adik, kini saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan kita kepada Tuhan. Seperti biasa, persembahan adik-adik bisa dimasukkan ke dalam amplop seperti ini, yang nantinya amplopnya akan diberikan pada saat kita bertemu kembali di gedung gereja. Atau adik-adik juga boleh minta tolong mama atau papa untuk mengirimkan ke rekening gereja. Adik-adik, hari ini kita sudah belajar bahwa semua ada proses, tidak ada yang instan. Dengan menjalankan proses itu, kita akan bertumbuh karena Tuhan melatih kita. Jadi, jangan mau menyerah di tengah jalan adik-adik. Jangan mau digoda iblis atau dirayu iblis untuk berputus asa atau menyerah. Karena Tuhan akan selalu beserta kita, mengasihi kita, dan tentunya meneguhkan kita. Nah, untuk itu adik-adik, yuk kakak mau mengajak adik-adik bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi, kita mau serukan bahwa kita akan berani tampil beda. Yuk adik-adik yang semangat, kita menyanyikan lagu tampil beda. Dan jangan lupa ikuti gerakannya ya. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Sekali lagi kita nyanyikan ya adik-adik, tetap ikuti gerakannya yang semangat. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus.
Tuhan. Nah adik-adik, kini tiba saatnya kita di penghujung ibadah kita pada hari ini. Untuk menutup ibadah kita, kakak mengundang adik-adik untuk berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan telah menyertai ibadah kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar untuk berproses dan percaya bahwa Tuhan melatih iman kami. Biarlah Tuhan yang meneguhkan hati kami dan memberikan kami hati yang kuat dalam menjalani setiap proses kehidupan. Tuhan, kami juga berdoa untuk keadaan dunia saat ini. Biarlah Tuhan yang pulihkan keadaan pandemi saat ini. Kami juga berdoa untuk jajaran pemerintah dan tim medis, Tuhan yang berikan mereka kekuatan, kesehatan, dan kemampuan, serta hati yang penuh kasih untuk menyelesaikan masalah ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga kami, Tuhan yang berkati, Tuhan yang pimpin, dalam setiap apapun yang kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa anakmu yang kurang sempurna, dalam anakmu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih adik-adik sudah mau memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama kakak dan fokus mendengarkan firman Tuhan. Ingat ya adik-adik, rajin berdoa, tetap baca kidi, baca Alkitab, dan jaga kesehatan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.